Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dangki Wantosila. Saya dari Universitas Nusa Cenan Kupang, Fakultas Hukum. Saya sekarang studi di semester 6 dan sekarang saya memprogram mata kuliah penyusunan kontrak dagang. Baik, pembahasan kita kali ini adalah penyelesaian sengketa kontrak dan berakhirnya kontrak. Di sini saya akan menjelaskan sengketa itu apa atau apa yang dimaksud dengan sengketa. Nah, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum. Yang pertama kita ketahui bahwa ketidakpuasan atas prestasi pihak lain. Yang kedua adalah keadaan memaksa dan yang ketiga adalah kelalaian pihak sehingga menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana penyelesaian sengketa? Di sini saya menjelaskan dan saya ketahui bahwa di dalam penyelesaian sengketa mempunyai dua penyelesaian, yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Nah, penyelesaian litigasi itu bagaimana sih penyelesaiannya atau apa sih penyelesaian litigasi? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Penyelesaian litigasi itu adalah penyelesaian melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, menjelaskan tentang non-litigasi. Nah, penyelesaian non-litigasi ini adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang dimana banyak para pihak yang sudah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Contoh, misalkan dalam kasus pencurian atau kasus pemerkosaan, itu kalau di dalam di kabupaten atau di desa sudah menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum adat. Nah, kalau secara hukum adat itu saja penyelesaian itu sudah secara non litigasi tanpa harus adanya pihak yang berwajib, entah polisi atau bawa ke jalur pengadilan seperti jaksa mengadili dan hakim juga. Itu sudah sangat terlalu luas. Dan kita ketahui bahwa kalau mau dibilang bahwa penyelesaian litigasi non litigasi itu lebih sederhana. Kalau di litigasi banyak proses yang sangat menghambat penyelesaian ini. Kita ketahui yang pertama bahwa proses penyelesaian sengketa lamban dan menghabiskan banyak waktu. Nah, pengadilan tidak bisa menyelesaikan kasus itu karena banyak kasus yang sangat bertumpuk. Yang kedua, biayanya perkara sangat mahal. Ya, kalau di daerah saya, Soe, itu kalau mau dibilang penyelesaiannya secara hukum adat. Kalau masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil juga pun itu mereka atur secara hukum adat, secara atur damai. Yang kedua, yang ketiga, pengadilan tidak tanggap. Artinya pengadilan tidak efisien dalam menyelesaikan kasus. Kalau mau dibilang bahwa majelis hakim harus tahu tentang alur permasalahan ini. Jangan kayak proses masalah pemerkosaan tapi larinya kayak perdata. Nah, itu sudah tidak bagus lagi dalam penyelesaian. Misalkan kasus pidana larinya kayak pidana, kayak perdata, dan sebalikpun juga, atau administrasi bagaimanapun itu pengadilan tidak tanggap. Artinya pengadilan tidak efisien majelis ya. Yang keempat adalah putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Artinya bahwa penyelesaian ini kadang
majelis hakim tidak menyelesaikan sampai putusan. Mereka sampai ya sidang pertama kadang langsung berhenti karena banyaknya perkara, harus menyelesaikan secepatnya. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa prosesnya sangat lamban karena bertumpuknya masalah. Yang kelima adalah sidang pengadilan di pengadilan negeri dilakukan secara terbuka. Yang keenam ada litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisinteris. Kita langsung masuk dalam penyelesaian non litigasi. Nah, penyelesaian non litigasi ini adalah pengadilan di luar pengadilan. Sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah lembaga yang disebut dengan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut yang saya baru saja sampaikan tadi. Nah, dalam bahasa Belanda, penyelesaian alternatif yaitu adalah alternative dispute resolution, atau kita ketahui bersama bahwa dalam istilah bahasa Indonesia atau istilah Indonesia adalah alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Nah, proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Nah, ada punya faktor keunggulan yang kita ketahui bahwa dalam sengketa kontrak non litigation. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, budaya hukum. Yang ketiga adalah luasnya lingkup permasalahan. Dan yang keempat, pembinaan hubungan baik. Yang kelima adalah faktor proses. Oke. Dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR atau non litigasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Yang pertama, konsultasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, negosiasi. Dan yang keempat, penilaian ahli. Nah, dalam yang keempat ini adalah adalah suatu proses yang akan diselesaikan di jalur non litigasi. Ini sangat sederhana tetapi merangkul untuk kebersamaan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Di dalam mediasi pasti ada mediator. Nah, mediator itulah yang akan menghubungkan kita atau menghubungkan suatu permasalahan. Dia tidak memihak satu antara yang lain, tetapi dia mencari solusi bahwa permasalahan ini bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan. Yang berikutnya adalah berakhirnya kontrak. Oke. Berakhirnya kontrak atau perikatan dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, dalam berkontraknya, jika sudah ada kesepakatan antara hak satu dengan hak yang satu, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Nah, proses berakhirnya kontrak. Yang pertama, waktu habis. Kontrak akan berakhir pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tadi saya baru sampaikan. Yang kedua adalah penyelesaian tujuan, yaitu kontrak akan berakhir ketika tujuan atau maksud dan kontrak telah terpenuhi. Yang ketiga, pembatalan kontrak. Kontrak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak karena pelanggaran kontrak oleh pihak lain atau karena ada ketentuan dalam kontrak yang memungkinkan pembatalan. Yang keempat, kesepakatan bersama. Kedua belah pihak dapat menyetujui untuk mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya habis. Yang kelima adalah kehilangan keabsahan. Artinya bahwa kontrak dapat menjadi tidak sah jika ada ketentuan yang melanggar hukum atau peraturan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi yang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang menonton. Kurang lebih saya mohon maaf jika materinya kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih.